Di sini dikelilingin chrome, sekelilingnya bawah ini agak lebay. Jadi kalau kita bawa barang atau lagi gendong bayi, kita bisa. Nah, buka locknya sebenarnya dia hanya tinggal masukkan tangan kita ke dalam aja. Halo Sobat YouTube, ketemu lagi di channel YouTube That's Hobby. Review video-video bagus, dan kali ini review mobil Toyota. Ikutin ya. That's Hobby. Iya, ini That's Hobby nih kita. Halo. Kok That's Hobby nih orangnya? Baru ya, baru lihat saya. Oh iya. Baru, tapi udah banyak kan video-videonya sama gua. Oh gitu, member baru. Member baru, kenalin. Oh gitu. Iya, That's Hobby, ini dia member baru kita, Om Mulyadi, biasa dipanggil Halo. Om Mul. Kalau Sobat That's Hobby kemarin lihat review terakhir kita sekitar 2 atau 3 video, Betul. beliau yang membawakan video-video tersebut, beliau Ya. hostnya. Nah, di sini saya ditemenin sama Om Mul nih, dan saya sendiri udah lama ya nggak terjun Udah lagi lama nih ya. ya. Kemana aja sih lama? Ya biasa ngurusin negara. Diapain negaranya? Ya dipusingin aja Ya gitu. ampun. Ini kan bensin naik apa-apa naik, jadi saya pusing gitu. Mending Jadi, ngurusin mobilnya nggak ada Hobby. sekarang saya pengen refresh lagi nih. Ya. Nah, kita sekarang mau bikin review lagi Betul. tentang mobil-mobil. Dan Ya. ini kita ketemu lagi dengan sekarang unitnya Toyota Foxy Toyota 2022. Jadi siapa yang review? Saya atau Omul? Om Dimas saja, karena Oh, Om gitu. Dimas sudah lama vakum, jadi kita beri kesempatan Om Dimas untuk eksis lagi, Oke, guys. kangen ya, udah setahun lebih nggak lihat saya ya. Iya. Oke, kita tunggu videonya. Sementara Omul mau ke Jalan-jalan, Rusia atau Ukraina? ngurusin negara juga. Oh iya ya, betul. Ya semoga selamat ya di Amin. Ukraina ya. Doain ya. Oke. Kita jalan dulu. Bye-bye. Ayo Om See you. Dimas. Siap, thank you. Halo, That's Hobby. Toyota Foxy 2022. Generasi terbaru Toyota Foxy yang selama ini udah beredar di Indonesia ya. Waktu itu pertama kali keluar dari Toyota Nav1, generasi keduanya itu kembarannya dari Toyota Foxy ini. Kemudian generasi ketiga tahun 2017, 2018, dan sekarang ini dia generasi terbaru Toyota Foxy. Tahun 2022 baru kemarin launching ya, nggak lama juga. Nah, ini banyak orang bilang fitur-fiturnya ada yang ditambahkan, namun banyak juga yang disunat. Nah, apa aja sih yang fitur-fitur disunat tadi? Kemudian apa aja fitur yang ditambahkan? Kita lihat video lengkapnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ini kita di sini terima kasih kepada Pak Dian Anton selaku dari Sales Marketing Auto 2000 Sunter yang telah memfasilitasi kita untuk mereview kendaraan ini. Kalau ada yang mau beli mobil atau kebutuhan tentang Toyota, nanti bisa hubungin Pak Dian Anton yang kontaknya akan kita tertera di deskripsi kita. Oke, kita langsung mulai di Toyota Foxy 2022. Ini dia Toyota Foxy 2022. Nanti kita akan bahas interiornya. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu bagian eksteriornya. Langsung aja kita mulai langsung dari bagian depannya. Ini generasi terbaru, makanya disebut all new Foxy ya, karena memang hampir sebagian besar berubah total. Dari tampilan depannya sekarang yang grillnya ini besar banget, dan saya agak aneh sih ya. Pertama kali kita lihat, tapi memang menjadi ciri khas dia ketika kita udah kenal dengan Toyota Foxy ini. Generasi terbaru ini di sini dikelilingin chrome, sekelilingnya bawah ini agak lebay tapi masih enak sih dilihat sih ya. Kemudian di tengah-tengahnya ini masuk di grillnya ini ada pola wajik seperti ini. Grillnya tengahnya seperti ini. Kemudian di sini yang agak kurang ya dengan versi sebelumnya, makanya tadi saya bilang fiturnya agak dikurangin. Sekarang dia pakai lampu ini LED tapi hanya multi reflektor, belum proyektor. Nah, ini generasi sebelumnya udah proyektor, tapi di generasi yang sekarang yang masuk Indonesia dia menjadi hanya multi reflektor saja. Kemudian ini lampu kecilnya semua juga sudah LED. Ini juga ada seinnya juga udah LED bar, tapi belum yang running seperti Alphard ya, dia masih hanya kelap-kelip aja. Oke, untuk yang versi Indonesianya ini sayang banget nih, tidak dilengkapi fog lamp. Padahal kalau di versi Jepangnya, ini yang wajik-wajik ini ada 5 bagian ini ada fog lampnya. Cuman di bagian di versi Indonesianya di sini dihilangkan. Jadi itu salah satu yang
penurunan ya dari generasi sebelumnya yang ada fog lamp, sekarang tidak ada fog lamp. Oke, beralih ke tengah, logo Toyotanya di antara bagian kap dan bagian grill di tengah banget. Kemudian juga di sini ada sensor 4 titik. Nah, kemudian ada juga front kamera buat kamera 360-nya. Oh ya, ini Toyota Foxy 2022 ini menjadi salah satu mobil Toyota dengan Toyota Safety Sense 3.0 atau Toyota Safety Sense yang paling advance. Jadi untuk saat ini sistem keamanannya, sistem kendalinya dan kemudahan dan kenyamanannya ini udah sangat advance dibanding tipe Toyota yang lain. Oke, kita mau coba lihat bagian dalam mesinnya ya, sebentar. Selain tadi ada beberapa fitur yang dikurangin seperti lampu yang sekarang hanya reflektor aja. Nah, ini bagian yang sangat menggiurkan sebenarnya ada di balik kap mesin ini. Ya, Foxy 2022 menggunakan mesin terbaru Toyota yang diberi tagline Dynamic Force. Nah, ini tenaganya jauh meningkat dibanding versi sebelumnya yang 152 PS kalau nggak salah. Di generasi yang terbaru naik menjadi 170 PS, hampir 20 PS yang itu wow, walaupun dengan kubikasi yang sama 2000 cc 4 silinder, namun tenaganya jauh lebih nonjok. Kemudian torsinya ada di 202 Nm, berpenggerak roda depan dan bertransmisi CVT. Oke, kayaknya cukup ya. Di ruang mesin ini juga lumayan bagus ya, kap mesin dan ruang mesin juga dicat. Ada peredam juga walaupun tanpa cover. Jadi kelihatannya kalau tanpa cover sih emang agak-agak, kalau ngeliat tuh berantakan sih. Tapi ya wis lah, ditutup kap ini. Oke. Ini agak enteng sih, nggak terlalu berat kap mesinnya. Oke, di atas itu juga ada radar untuk sistem keselamatan dari TSS 3.0-nya. Bagian sampingnya sih ya kebanyakan mobil boxy ya, mobil boxy JDM. Kotak banget dan ini kacanya besar dan sampai ke belakang ini kayak seakan-akan menyambung ya. Emang bagusnya, enaknya karena dengan kaca besar dan lebar seperti ini, visibilitas dari dalam itu pasti akan maksimal banget. Kemudian sekarang pakai ban 17 inci. 17 inci profilnya 205/55. Ini bagus sih ininya, motifnya. Kalau yang sebelumnya kita kalau nggak salah Foxy sebelumnya itu pakai 16 inci ya. Kalau sekarang 17 inci agak lebih proper sih kelihatannya. Oke, bagus lah ininya. Improvement di bannya velgnya. Kemudian di samping di bagian mirror ini juga ada kamera buat kamera 360-nya dan lucu nih ya. Ada kaca kecil biasalah buat ngelihat samping kiri bawah biar kalau parkir ada got bisa kelihatan di sini. Oke, kemudian ada yang fitur baru juga nih di Foxy 2022. Kalau sebelumnya kita buka pintu belakang ini kan sliding, kita biasanya mencet ya. Nah, itu udah biasa. Nah, kalau yang di Foxy yang terbaru ini ada kick sensornya sih. Jadi kalau kita bawa barang atau lagi gendong bayi, kita bisa mana nih? Kok nggak mau? Wah, kurang ini nih, kurang sensitif nih. Coba saya ulangin ya. Lagi gendong bayi gitu kan. Set. Buka. Kok kagak mau sih? Oke, ini sensornya di sini nih. Harusnya. Nah, kok tadi kaki saya kurang dalam. Jadi sensornya ada di bagian pintu depan yang agak belakang. Nah, ini kita buat nutup juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi praktis banget, nyaman banget kalau lagi bawa barang-barang atau bawa anak-anak, gendong anak. Ini kita bisa langsung masuk ke dalamnya. Oke, ini juga keyless-nya sama seperti Toyota yang lain. Enaknya sebenarnya mungkin banyak orang bingung ya. Ini sebenarnya bukan buka lock dan ngelock. Ini buat ngelock doang. Nah, buka locknya sebenarnya dia hanya tinggal masukkan tangan kita ke dalam aja. Nah, seperti itu. Udah langsung kebuka. Dan ini ada dua sisi driver dan sisi penumpang depan. Kalau kita mau ngunci, spionnya langsung auto retract. Oke, kita lihat ke bagian belakangnya. Ini benar-benar berubah ya dari Foxy sebelumnya. Foxy sebelumnya itu kan lampunya ke atas gini tinggi. Kalau sekarang lampunya dia horizontal memanjang sampai ke tengah. Ini juga belakangnya udah lampunya udah LED semua kecuali untuk lampu sen. Ini masih bohlam halogen. Yang lainnya udah LED. Dan ini satu fitur yang baru juga di Toyota Foxy yang 2022 ini. Untuk membuka bagasi ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi kita bisa buka bagasi ini. Ini udah bisa dibuka. Jadi
pintu bagasi ini udah dilengkapi dengan power back door. Jadi kita nggak perlu capek-capek keluar tenaga, apalagi tenaga dalam ya buat ngebuka pintu ini. Cukup dengan sentuhan. Nah, ini tenaga dalam mobil maksudnya, bukan tenaga saya tuh. Dia kebuka. Dan ini bukaannya luar biasa besar. Dan kita sebenarnya bisa ngatur nih mau buka seberapa. Kalau mau nutup, nah kita pencet lagi dia berhenti. Jadi kita bisa ngatur bukaannya sampai seberapa. Nah, enak banget sih. Nah, ini bukaannya besar banget dan bagasinya super luas ya. Inilah kelebihan dari mobil MPV boxy seperti ini. Bagasinya, ruang bagasinya enak banget. Kita mau masukin karung beras berapa biji juga masuk lah. Apalagi mau nimbun kemarin minyak goreng, tapi sekarang harganya udah mahal, nggak mungkin lah nimbun lah. Oke, ini bagasinya super luas dan ini bisa kita. Nah, kalau biasanya orang-orang kan takutnya dengan motor penggerak tadi, ketika orang nggak tahu maksa nutup, dia akan ngerusak motornya. Kalau ini sih sebenarnya pinter ya dari si Foxy yang terbaru ini, kalau orang maksa atau security atau siapa ya ketika dia maksa nutup, nah dia otomatis akan nutup sendiri. Jadi ketika kita ngeluarin tenaga sedikit, dia udah tahu, dia kayak manjain kita biar nggak keluar banyak tenaga. Enak banget. Dan satu juga safety-nya ketika mobil jalan, tadi yang tombol di samping itu dia tidak akan berfungsi. Jadi ketika mobilnya mesinnya nyala, tombol ini nggak akan berfungsi. Ini berfungsi untuk kalau lagi parkir aja. Jadi nggak bisa disengin sama motor atau orang lain ketika lagi jalan ya, karena nggak bakal berfungsi kalau mesin sedang hidup. Oke, ini tulisan Foxy-nya juga tebel kayak yang generasi sebelumnya, bagus. Lebih simple sih ya, lebih clean, lebih simple. Di bawah ada reflektor juga. Oh, mufflernya juga tersembunyi ya, adanya di sebelah kanan. Tapi clean sih, enak melihatnya. Dan satu lagi yang paling clean nih, perubahan improvement dibanding generasi sebelumnya. Nah, rear wipernya sekarang masuk ke dalam rear spoiler ya. Jadi kalau keadaan kayak ini kelihatannya nggak ada rear wiper ya, tapi sebenarnya rear wipernya ada di masuk ke dalam rear spoiler ini. Dan sini ada defogger kaca belakang juga. So, bagus, desainnya oke lah. Oke, sekarang kita berada di bagian dalam Toyota Foxy 2022. Ini udah puasa, panas, nyalain dulu aja ya. Ini engine start stop buttonnya ada di tengah-tengah sini. Sebenarnya saya sukanya engine start stop button tuh nggak di tengah ya, karena ini relatif bisa dijangkau oleh anak-anak, walaupun nggak tahu sistem keamanannya sih mungkin udah dipikirkan, tapi enakan sih di sebelah kanan kalau buat saya pribadi. Tapi kita nyalain dulu lah, panas. Nah, sembari kita nunggu adem nih, kita juga ngebahas AC-nya. AC-nya sekarang sudah triple zone. Saya lupa ya, yang seri lama itu udah triple zone juga atau belum ya. Jadi penumpang kanan penumpang driver depan. Penumpang driver depan sih. Driver depan, terusnya ada penumpang depan kiri. Ini kita bisa atur suhunya masing-masing, dan penumpang belakang juga kita bisa atur suhunya masing-masing. Jadi benar-benar triple zone. Kalau di sini pengen yang anget, sini pengen yang dingin bisa, karena ini AC-nya juga udah ada heaternya. Di sini maksimal di suhunya kalau nggak salah 32 deh. Dan minimalnya tadi di low-nya di 18. Iya betul, 32 di high. Jadi ada heaternya juga. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kalau pakai heater panasan kali ya. Jadi kita set di biasa aja. Oke. Impresi pertama kalau berada di Toyota Foxy ini, namanya mobil MPV boxy ya. Ini emang visibilitasnya lega, pandangannya luas, nih kacanya luas, pilar A-nya juga walaupun agak maju ke depan, tapi pilar A-nya ini kacanya lebar dan pilarnya kecil-kecil. Jadinya pandangannya benar-benar lihat ke kiri enak, lihat ke kanan juga nggak ada yang banyak yang tertutupin. Jadi enak sih ya. Enaknya MPV kotak begini emang visibilitasnya bener-bener enak banget. Dan kemudian juga di sini bahan dari material dashboardnya ini ada soft touch juga, ada stitchingnya warna biru nih, cakep nih, agak manis ya. Kalau yang versi sebelumnya kan dia warna campuran antara black plastik dengan kalau nggak salah warna coklat ya. Kalau sekarang nih full black. Dan ini pun dashboardnya berubah total ya dari generasi sebelumnya. Sekarang lucu ya, ini kisi-kisi AC yang paling pinggir nih vertikal seperti ini. Emang sih kayaknya kurang maksimal yang ngeluarin AC ngeluarin anginnya, cuman ya masih lumayan lah. Di sini juga tengah ya seperti ini, nggak terlalu besar juga kisi-kisi AC-nya. Kemudian tadi ini dari bahan soft touch di sini yang bisa dipegang. Kemudian di atas nih juga masih soft touch, cuman di bagian atas nih ini plastik keras ya, kecuali ini juga plastik keras sama.
Nah ini yang tadi saya bilang tampilan dashboardnya berubah dengan Foxy yang generasi sebelumnya. Kalau Foxy yang sebelumnya itu kan kita kalau ngelihat cluster instrumen itu MID-nya di tengah kecil, kemudian di sini ada apa head unitnya, baru apa namanya speedometernya masih analog semua. Kalau sekarang MID-nya udah di tengah, kemudian head unit juga sama tetap di sini walaupun dengan bentuk yang berbeda. Dan keunggulan yang paling berasa banget sekarang ada head up display. Jadi kalau sekarang kita berkendara, kita bisa lebih fokus ke depan. Di situ ada informasi dari kecepatan. Enak banget nih, udah ada head up display-nya. Kemudian ini laci-lacinya ya. Ini udah soft opening. Sini juga laci ada, ini juga laci ada. Ya MPV begini memang kayaknya bagusnya banyak tempat penyimpanan. Ini ada cup holder 2, bisa buat naruh koin, bisa buat naruh duit. Terbaru juga nih ada cluster ininya. Kalau dulu kan ini lowong aja ya. Kalau sekarang ada ini, di sini ada wireless charging. Nah ini yang tambahan yang sekarang ada wireless chargingnya. Dan ini kalau wireless chargingnya dibuka juga nih lega banget nih masuk dalam buat penyimpanan apapun. Kemudian ini masih ada kotak lagi. Di sini juga ada. Di sini ada. Nah ini ada USB charging juga. Dan ini ada tutupnya, jadi bisa 2 tingkat gitu. Nah di ujungnya ini diberi coakan kalau misalkan kita ngecas, jadi kita bisa naruh HP itu tetap di luar. Di sini tempat buat keluar kabel ya. Ini juga simple tapi elegan ya, ngelihatnya enak sih. Dibanding generasi sebelumnya ini agak fresh ya, karena emang bentukannya baru. Udah ada electric parking brake, ada brake hold. Ini ada eco mode-nya juga di sini, dan ini traction control semua ada di sini pengaturannya. Enak karena sekarang udah pakai electric parking brake, jadi nggak perlu nginjek-injek lagi kayak sebelumnya. Kemudian ini tadi pengaturan AC, enaknya semua masih ada tombol fisiknya. Jadi bukan tombol bukan tombol sentuh. Ini enak kalau tombol fisik itu, enaknya kita bisa lebih berasa lah kayak gitu. Kemudian head unitnya juga ini yang terbaru udah bisa Android CarPlay sama Android Auto sama Apple CarPlay. Jadi ini udah lumayan ngikutin zaman lah. Nah, yang paling terasa beda nih di setir ya. Di setir dan di MID-nya, karena sekarang MID-nya ada berada di posisi tepat di speedometernya. Analognya itu untuk tachometer RPM, kemudian ada bensin, ada suhu atau temperatur. Dan MID-nya lumayan besar lah ya di sini, dan ini bisa berganti-ganti sesuai dengan mode-nya, mode berkendaranya. Kalau eco mode di sini akan dia hijau warnanya. Kemudian di setir nih berubah banget. Kalau sebelumnya Toyota Foxy itu hanya ada pengaturan audio aja di sebelah kiri. Kemudian cruise control agak di bawah. Nah kalau sekarang karena ini sudah pakai Toyota Safety Sense 3.0, banyak pengaturannya di bagian setir sebelah kanan di sini. Nah ini Toyota Safety Sense 3.0 ini memang lebih advance dibanding sebelumnya. Ada lebih peningkatan atau improvement di pre-collision system. Jadi bisa ngerem sendiri kalau ada objek di depannya. Kemudian lane departure warning tetap ada. Kemudian juga adaptive cruise control, semua bisa diatur dari sini. Ini ada modenya, kita bisa pilih apa aja yang kita mau, cruise control atau apa bisa semua diaktifin di sini. Kemudian di sebelah kiri ini tetap ada tombol buat pengaturan audio plus minus volume. Kemudian di Foxy sebelumnya paling fatal harusnya ya, fatal ya. Dia ada pengaturan audio tapi nggak ada pengaturan untuk next atau previous audio yang kita lagi setel gitu. Itu kalau dulu kita mesti ke head unitnya kita pencet gitu. Kan kurang enak ya kalau lagi berkendara mencet sini, fokusnya jadi pecah gitu. Nah kalau yang sekarang semua udah ada di sini. Kemudian juga udah ada tombol buat telepon, Bluetooth, via Bluetooth ya pastinya. Kemudian di tuas ini biasa nih tuas wiper semua sudah auto ya. Oh belum kayaknya, belum auto wiper. Jadi ini wiper masih biasa untuk menggerak rear wiper juga ada di sini. Nah, lampunya yang udah auto lamp. Jadi di sini posisinya itu pasti selalu auto lamp. Jadi kalau kita masuk ke terowongan atau apa, dia pasti udah masuk lampu yang auto gitu. Nggak ada pilihan untuk nyalain ya. Jadi langsung auto aja di sini. Terus lampu senja, terus baru yang biasa. Fog lamp, minim banget nih gara-gara nggak ada fog lamp. Ini sangat disayangkan juga ya nggak ada fog lamp ya untuk MPV harga segini premium, tapi hal-hal kecil ya, walaupun sebenarnya udah terang, tapi andai ada fog lamp-nya itu menjadi nilai jual lebih untuk Toyota Foxy ini. Kemudian untuk audio, speaker di bawah sini kanan kiri ada total kalau nggak salah 6 plus 2 tweeter di depan.
Nanti kita coba deh suaranya bagus apa enggak kali ya. Kita coba aja kali ya. Nah ini head unitnya karena ini udah yang buatan lokal ya. Ini head unitnya udah disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Jadi ada pengingat ganjil genap. Enak nih sekarang kalau misalkan tahu, oh ya sekarang tanggal ganjil. Kalau misalkan mobilnya genap, hajar aja biar ditilang. Oke. Ini mana nih radio. Wow. Suaranya ya lumayan lah, so-so lah, walaupun nggak pakai vendor luar, pakai tetap buatan Toyota, tapi udah lumayan lah ya untuk harga segini. Penyimpanan tadi di door trim ini ada 2 stage gitu, jadi yang paling bawah ini buat kayak nyimpan buku atau catatan diary gitu. Kemudian cup holder ada di stage atasnya. Ini juga lumayan lega, luas, bisa buat naro duit atau naro apa perintilan-perintilan kecil yang lain. Kemudian di sini, nah ini bahannya udah soft touch juga yang buat dudukan armrest ini yang di pintu. Ini juga soft touch, ini masih plastik keras. Nah ini saya suka nih dengan handle-nya ini udah dibikin chrome. Jadi nuansa chrome dan black ini kayak elegan tapi tetap simple gitu, nggak terlalu banyak ornamen-ornamen seperti itu. Ini ada cup holder juga di sini. Kemudian ini pengaturan lampu. Nah ini karena tadi saya bilang di awal lampunya agak sedikit penurunan dengan generasi sebelumnya ya. Sekarang hanya multi reflektor. Jadi nggak bisa auto adjust leveling juga. Jadi sini levelingnya kita manual buat ngatur arah lampu. Tapi ada Toyota Safety Sense yang terbaru di sini, automatic high beam. Jadi kalau kita nyalain fitur ini, kalau misalkan malam hari ada kendaraan dari arah depan, itu sorot lampunya akan, yang sorot jauhnya akan dimatikan biar tidak menyilaukan dari pengendara yang arah berlawanan. Ini harus di-on-in, kalau mau aktifin itu harus di-on-in terus. Kemudian ini ada power door-nya, bisa di-off-in juga dari sini. Nah ini fitur yang terbarunya, ada ionizer. Wah ini sebenarnya manfaat apa enggak sih ya? Tapi kalau di sini jadi keluar ion positif buat bikin vibes kita jadi positif kali ya. Mudah-mudahan. Oke itu ini juga ada card holder di sini. Kemudian di bagian atas ini kita dapat buat buka pintu sliding kanan kiri belakang. Kemudian buka power back door juga bisa dari sini. Jadi kalau misalkan supir lagi serius, asisten bisa bantuin buat buka tutup pintunya. Kemudian ini lampu semua udah LED, tapi nggak ada tempat kacamata ya sayangnya ya. Ini juga ada vanity mirror with lamp juga. Sebelah penumpang depan juga udah dapat, udah ada card holder juga. Oke, kemudian ini spion tengahnya. Nah spion tengahnya nih agak unik ya, yang terbaru. Jadi selain dia buat spion biasa, dia juga bisa buat kamera belakang. Ya buat ya lumayan lah buat safety kalau kita lagi parkir dia. Nah ini on off-nya cuma seperti ini doang. Ini bisa ngaktifin kamera belakangnya. Oke, itu aja mungkin. Ya bahan ininya juga nih. Ini agak penurunan ya dari generasi sebelumnya. Bahan joknya sekarang fabric dan nggak tahu ya, saya sih ngerasanya agak keras ya kalau dibanding Toyota Foxy. Ini kompetitornya ada Nissan Serena atau Mazda Biante sebelumnya. Cuman kedua kompetitor itu belum ada versi terbarunya ya. Nissan Serena masih seri yang C27 ya, C27 kalau nggak salah. Fiturnya mungkin kalah dibanding ini, tapi kalau kenyamanan saya sih lebih milih Serena karena lebih empuk ya. Kalau ini kok kayak kurang ya. Kalau kita ngelihat Foxy yang generasi sebelum ini itu kalau begitu masuk ke dalam mewahnya kelihatan karena dibungkus leather. Kalau sekarang fabric begini emang sih lebih adem dibanding ban leather, cuman kesan mewahnya kurang dapat feel-nya. Nah ini leathernya malah ada cuma di armrest nih. Tapi untung sih dapat armrest dua, ada di penumpang depan dua-duanya dapat. Lumayan kalau nyetir jadi nggak terlalu pegel. Oke, ini pengaturan joknya juga yang penumpang depan reclining, tapi nggak ada posisi ketinggian ya, cuman maju mundur sama reclining aja. Kalau yang di bagian supir ada pengatur ketinggiannya. Cuman sayangnya untuk MPV harga bukan hampir ya, ini MPV Toyota Foxy ini mengalami kenaikan harga lumayan signifikan ya. Sekarang harganya di 558 kalau nggak salah, 558 juta, udah setengah M lebih. Tapi ini pengaturan joknya masih manual. Sangat disayangkan ya, karena banyak mobil di harga di bawahnya ini udah elektrik semua. Dan udah ada ventilated seatnya malah. Tapi ini masih begini. Cuman mungkin kelebihannya ya tadi fitur-fitur kayak Toyota Safety Sense-nya udah yang terbaru. Oke, mungkin itu aja. Dan oh ya, posisi berkendaranya ini cukup nyaman juga, cukup sigap juga, enak.
santai sih sebenarnya, lebih ke santai karena MPV boxy gini kan lebih memperhatikan kenyamanan berkendara ya. Apalagi nih positioningnya sebagai mobil keluarga sih. Jadi posisi kenyamanannya sangat diunggulkan dan ini memang sangat nyaman juga, apalagi setirnya ini sudah tilt dan teleskopik juga. Jadi kita bisa lebih pengaturan buat ke driver ini lebih banyak lagi, dan ini enak banget dan jauh juga nih ininya jaraknya. Nah ini kalau begini kan enak banget nih kalau buat pergi jalan jauh ya. Apalagi dengan mesin terbaru tadi yang naik hampir 20 PS, pasti mantep banget. Oke, kita ke belakang sekarang, ke area belakang. Sebelum belakang kita nyoba nih bunyi klaksonnya. Payah. Kalau nggak bisa disebut jelek sih, yaudah payah aja lah. Oke, kita ke belakang. Nih sebelum saya masuk, tadi nih saya bilang nih, kesan mewahnya berkurang banget ya, karena penggunaan ban fabric ini ya walaupun bentuknya sih udah cukup suportif, tapi tetap kayak kurang mewah ya. Kalau yang Foxy sebelumnya itu mewah banget ngelihatnya. Oke, kita tutup dulu. Panas ya. Nah, duduk di baris kedua Foxy ini, karakter MPV kotak besar seperti ini lega, view-nya enak, berasanya lega, tapi memang ada sesuatu yang kurang di Foxy 2022 ini. Nih, sunroofnya hilang bro. Nggak tahu nih kenapa ditutup. Tapi memang pilihan di Jepangnya sendiri memang nggak ada pilihan opsi sunroof ya. Jadi memang untuk 2022 ini Foxy semuanya non sunroof. Mungkin ngikutin ini kali ya, kompetitornya ya yang nggak pakai sunroof ya. Tapi padahal di generasi sebelumnya itu jadi nilai jual banget. Dengan ada sunroof itu kan makin terang. Jadi kita kesannya di dalam kabin ini makin lega, enak, visibilitasnya juga enak. Dan walaupun ya cuma gimmick, tapi dengan adanya sunroof itu kan menambah gimmick yang bisa dibanggakan dengan mobil ini. Dan satu hal lagi, 2024 mau pemilu. Jadi Foxy 2022 ini dengan tanpa sunroof yang kebuka kayaknya nggak pemilu approved ya. Jadi kalau buat caleg-caleg yang mau pamer ke atas body, pilih yang Foxy sebelumnya aja, cari second lah. Nah, ini bangku belakang masih kebuka ya. Ini jadi lega banget, kita masih bisa mundurin lagi. Cuman satu hal juga yang berkurang dari generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu akomodasi dari jok tengah ini selain bisa maju mundur, dia bisa dipepetin. Jadi walaupun captain seat, dia bisa menjadi kayak semi full seat gini dengan kondisi dirapetin. Nah, untuk yang sekarang ini cuma bisa maju mundur doang. Sayang banget. Itu padahal konfigurasi jok seperti itu masih dipakai di kompetitornya Nissan Serena, dan itu lumayan mengakomodir kebutuhan kalau ada anak-anak atau apa, bisa duduk di joknya ini dirapetin, bisa duduk di tengahnya. Kemudian juga kalau yang versi sebelumnya rak ini, nah kalau versi yang sekarang kan rak ini adanya di samping sini ya, makanya mungkin nggak bisa dipepetin karena ada rak ini, rak meja ini, terus ada cup holder 2. Nah kalau yang versi sebelumnya semua ada di bangku bagian belakang penumpang depan kiri ini. Nah sekarang ada di sini nih ya, saya sih lebih struck berada di sini, ini bisa dipepetin ya, lebih enak seperti itu. Kemudian juga ini ada gantungan barang maksimal 4 kilo, ada laci juga penyimpanan. Nah pengganti dari sunroof yang hilang itu sekarang ini dilengkapi, Foxy ini dilengkapi dengan rear entertainment. Ini mirip banget kayak yang di Veloz kali ya, cara bukanya dipencet. Nah gede sih, layarnya gede dan ada remote-nya. Saya nggak tahu lah letak remote-nya di mana, tapi ada remote-nya juga. Cuman untuk sebagian besar ya sesuai kebutuhan sih ya. Beberapa orang bilang lebih mentingin sunroof dibanding rear entertainment, tapi ada yang bilang ya rear entertainment bisa buat ngehibur anak-anak di belakang. Ya itu sih kebutuhan aja. Jadi memang untuk pilihan Foxy 2022 ini hanya dari rear entertainment tanpa sunroof, dan ini memang ya lumayan membantu sisi yang tadi nggak ada sunroofnya ya. Kemudian ini ada pengaturan dari AC belakang, suhunya bisa kita atur juga, sama ada heaternya juga, maksimal di 32, minimal di 18. Bisa di auto juga. Ini pengaturan dari fan-nya, dan enaknya juga ini ada pengaturan dari arah semburan anginnya, jadi bisa dari bawah juga. Kan kalau rame itu Veloz yang baru nggak ada pengaturan AC-nya, ya udah belinya Foxy aja. Oke, ini bahan door trimnya di sini juga soft touch, dan ini ada sunshade ya, walaupun masih manual tapi bisa nambah privacy. Dan ini bagusnya ya,
Bagusnya itu, ini kan kalau sunsetnya kita naikin ada bagian yang nggak kena ya. Nah, bagian yang nggak kena ini sebenarnya udah dikasih stiker black dot seperti ini, jadi dia bisa tetap bisa agak samar kalau dari luar. Nah, kalau kayak gini enak sih, privasinya terjaga banget. Kemudian ini ada armrest di kedua sisi. Oh ya, satu lagi nih, seat beltnya enaknya semua ngikut di jok ya, bukan di bagian pilar dari pilar C-nya itu. Jadi ketika kita mau tiduran dengan posisi memakai seat belt ini nggak aneh-aneh banget gitu. Jadi semua ngikutin bentuk tubuh gitu. Soalnya kan kalau ada di pilar ini, kalau kita lagi rebahan gini, wah ini melintang kita itu nggak enak. Lumayan, dan ini bisa rebah sampai ke belakang kalau nggak salah deh. Nah betul nih, bisa tidur nih. Hampir sama kayak sofa mode-nya itu ya, Veloz kali ya, atau Avanza yang baru ya. Udah, saya tidur dulu ya guys. Oke, kita sekarang udah berada di bangku baris ketiganya. Untuk masuk ke dalam baris ketiganya, mekanismenya bisa kita majuin semua, bangku baris keduanya atau lewat tengah tadi. Dan untuk majuinnya dari kita baris ketiga, kita juga bisa manfaatin tali ini bisa buat maju mundurin. Mekanismenya agak lebih ribet ya dibanding kompetitornya, itu cuma pakai kaki. Kalau di kompetitor ya, kalau ini pakai tali ya mesti pakai tangan berarti kan. Oke, di bangku baris ketiga ini sih yang agak saya kurang suka ya. MPV harga setengah M, tapi bangkunya itu aduh kayak udah tipis banget dan keras lagi. Keras, ini bener keras dan kurang nyaman. Walaupun mungkin ya secara leganya sih masih oke, tapi secara kenyamanan ini kurang dapat banget, kurang dapat feel-nya. Kemudian juga bahannya sama dari baris ke-1, kedua, ketiga semuanya fabric. Jadi mewahnya nggak, ya agak sedikit berkurang, nyamannya juga sedikit berkurang. Tapi ini ada headrest 3, jadi bisa buat 3 orang. Walaupun ini wah kalau di tengah bener keras banget ini. Kurang recommended nih kalau bangku belakangnya. Mungkin kalau mau dimodif ya silakan lah. Kemudian ada cup holder juga di bagian kanan ada 1, di bagian kirinya ada 2. Terus ada power outlet juga, USB di sini, USB 1, di situ 1. Oh ya, tadi juga di tengah ada USB-nya 2, jadi bisa nggak rebutan ya kalau ada 2 penumpang mau nyolokin HP-nya. Mungkin itu aja ya kalau dari baris ketiga. Pandangannya juga tetap luas karena kacanya ini lebar banget. Cuman balik lagi untuk kenyamanan. Ya itulah tadi review lengkap kita mengenai interior dan eksterior dari Toyota Foxy 2022 ini. Pilihan sih kembali ke teman-teman That's Hobby ya. Kira-kira kalau menurut teman-teman itu dengan harga yang naik hampir 100 juta ini sebenarnya worth it nggak sih untuk Toyota Foxy terbaru ini? Kalau saya sih ngeliatnya walaupun naiknya signifikan, tapi dengan adanya Toyota Safety Sense 3.0 itu merupakan satu poin plus ya. Walaupun dengan pengorbanan ya banyak hal yang harus dikurangin ya. Salah satunya adalah kemewahan Foxy yang sebelumnya. Di Foxy yang terbaru ini saya kurang suka sih ya. Tapi balik lagi semua dikembalikan kepada teman-teman, lebih baik yang lama atau yang baru. Silakan ditanggapi di kolom komentar That's Hobby video Toyota Foxy 2022 ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita di That's Hobby ya. Sekarang udah 1000-an lebih subscriber, mudah-mudahan naik terus. Kemudian juga bagi yang belum nyalakan notifikasi, silahkan nyalakan notifikasinya, beri like dan komentar yang membangun juga supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin video-video berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Dian Anton Auto 2000 Sunter yang udah memfasilitasi semuanya. Gitu aja dari kita, That's Hobby. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Ramadan.